Halo semuanya, perkenalkan nama saya Didi Luge dengan NIM 43124082. Saya buat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Public Speaking. Jadi teman-teman, di sini kita akan membahas apa itu komunikasi dan public speaking. Menurut KBBI, komunikasi adalah proses penyampaian pesan, informasi atau berita kepada komunikan. Dan apa itu public speaking? Public speaking adalah bagaimana cara kita menyampaikan informasi tersebut. Secara keseluruhan kita akan bahas di sini. Kita akan membahas public speaking dalam dunia komunikasi, yaitu kemampuan menyampaikan ide, gagasan atau informasi kepada banyak orang secara lisan, dengan tujuan agar pesan tersebut dapat dipahami dan bahkan bisa mempengaruhi audiens atau komunikan itu sendiri. Public speaking bukan hanya soal berbicara di depan umum, tapi bagaimana seorang mengatur cara penyampaian tersebut, yaitu seperti memilih kata yang tepat serta menyesuaikan gaya komunikasi dengan situasi dan pendengar. Dalam konteks komunikasi, public speaking termasuk bentuk komunikasi massa atau kelompok di mana pembicara berperan sebagai penyampai pesan dan audiens sebagai penerima pesan yang memberikan respon baik secara langsung maupun tidak langsung. Public speaking memiliki peran penting karena hampir semua bidang kehidupan membutuhkannya, seperti di lingkungan pendidikan. Kemampuan ini digunakan saat presentasi atau diskusi. Dalam organisasi, public speaking diperlukan saat menyampaikan pendapat atau memimpin rapat, bahkan dalam kehidupan sehari-hari seperti bicara di kelas atau menyampaikan sambutan. Kemanapun ini tetap dibutuhkan. Dengan kata lainnya, public speaking adalah keterampilan dasar yang mendukung komunikasi agar lebih mudah dipahami. Berikut penjelasan. Pertama, public speaking adalah proses menyampaikan pesan secara lisan kepada orang dengan tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas garis besar komunikasi. Yang terpenting adalah bagaimana pesan dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Hal ini juga berlaku dalam public speaking, tetapi dengan tantangan yang lebih besar karena melibatkan banyak audiens sekaligus. Seseorang berbicara tidak hanya dituntut untuk menyampaikan pesan, tetapi juga harus mampu menarik perhatian, seperti menjaga minat audiens dan memastikan bahwa pesan yang kita sampaikan tetap jelas dan efektif di mata audiens. Public speaking memperkuat kemampuan komunikasi seseorang agar melatih berbagai aspek penting seperti cara berbicara, memilih kata, penggunaan intonasi dan serta bahasa tubuh. Selain itu, public speaking juga melatih kepercayaan diri dan kemampuan berpikir secara terstruktur. Seperti prakteknya komunikasi yang baik akan membuat public speaking menjadi lebih efektif, dan sebaliknya, kemampuan public speaking yang baik akan meningkatkan kualitas komunikasi seorang secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi adalah dasar dari semua interaksi manusia. Sedangkan public speaking adalah salah satu keterampilan khusus dalam komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan kepada banyak orang secara efektif. Keduanya saling melengkapi dan sama-sama penting dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam pendidikan, pekerjaan, maupun lingkungan sosial. Berikut lihat hubungan antara ilmu komunikasi dan public speaking. Ilmu komunikasi memberikan kita pemahaman tentang bagaimana cara menyampaikan pesan dengan baik. Sedangkan public speaking adalah praktik secara langsung dari ilmu tersebut di depan banyak orang. Kalau diibaratkan, ilmu komunikasi itu seperti teori atau panduan, dan public speaking adalah cara kita menerapkan teori itu dalam kehidupan nyata. Contohnya yaitu kamu mungkin tahu bahwa komunikasi yang baik harus jelas dan terstruktur, tapi saat presentasi kalau kita berbicara terlalu cepat, tidak teratur dan tidak percaya diri, maka pesan yang kita sampaikan tetap dipahami dengan baik. Artinya memahami teori saja tidak cukup, harus bisa mempraktiknya. Tips public speaking dengan contohnya, yaitu
agar kemampuan public speaking kita lebih baik, ada beberapa hal yang kita bisa lakukan. Yang pertama, percaya diri. Kita harus percaya diri, bahkan bukan berarti tidak gugup, tetapi berani tetap berbicara walaupun gugup. Contoh, saat presentasi walaupun tangan gemetar, sedikit gemetar, tetap lanjutkan bicara, jangan langsung berhenti. Yang kedua, kuasai materi. Kalau kita paham apa yang kita sampaikan, kita akan lebih tenang. Contoh, mahasiswa yang benar-benar belajar materi biasanya menjelaskan dengan lancar, mengalir tanpa harus membaca skrip. Ketiga, kontak mata dengan audiens. Menurut saya ini penting agar komunikasi terasa lebih hidup. Contoh, jangan hanya melihat slide atau nunduk. Sekali kita harus lihat ke audiens begitu. Keempat, gunakan bahasa yang sederhana. Tujuannya agar semua orang bisa memahami apa yang kita sampaikan. Yang contoh, daripada menggunakan istilah yang rumit, lebih baik pakai kata-kata yang mudah dimengerti. Begitu. Selanjutnya kita ke penutup. Dari penjelasan tadi kita bisa memahami bahwa ilmu komunikasi dengan public speaking adalah dua hal yang saling berkaitan dan penting dalam kehidupan kita. Ilmu komunikasi membantu kita memahami cara menyampaikan pesan, sedangkan public speaking membantu kita mempraktiknya di depan orang lain. Jadi kemampuan berbicara di depan umum bukan hanya bakat, tetapi keterampilan yang bisa dilatih. Semakin sering kita membaca, semakin baik kemampuan kita dalam public speaking. Terima kasih. Sebelum itu saya pernah baca, yaitu ada 4 hal yang kita harus pelajari dalam public speaking, yaitu takut dulu, dari tahap takut, berani, bisa, dan lancar. Di tahap yang keempat kita akan lancar dan orang bilang kita akan omong ngalir.